Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Sebagai gereja kita tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi semua pelayan dan warga gereja Protestan Maluku sampai saat ini. Walaupun gereja harus berhadapan dengan berbagai tantangan yang mengancam, termasuk pandemi COVID-19, tetapi gereja tetap hidup dan bertumbuh sampai saat ini, termasuk kita semua di Jemaat GPM Menara Kasih. Oleh karena itu, kita harus tetap hidup di dalam Allah yang menganugerahkan hidup dan pertumbuhan bagi gerejanya. Dan di dalam kesadaran itu, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari pertama Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21 dengan tema pemberitaan firman menjadi gereja yang berasal dari Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam surat pertama Yohanes ini kita menemukan bahwa Rasul Yohanes berusaha meyakinkan orang percaya pada saat itu, bahkan menguatkan mereka dalam ajaran teologi Kristus sebagai upaya melawan pengajaran palsu dari para lawan. Kekuatan untuk melawannya hanyalah iman yang didasarkan pada kepercayaan yang benar. Itu artinya bahwa teologi Kristus yang benar yang harus dianut oleh orang percaya sebagaimana yang telah mereka sampaikan sebagai saksi mata penyelamatan dan pelayanan yang Yesus Kristus karyakan. Jadi Yohanes sesungguhnya menasihati orang percaya saat itu agar mereka mengejar suatu kehidupan persekutuan yang kudus dengan Allah dalam kebenaran, dalam sukacita penuh dan kepastian hidup kekal melalui iman yang taat kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan oleh karena itu dalam nats bacaan kita ayat 13 dengan jelas Yohanes mengungkapkan bahwa semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi itu artinya bahwa setiap orang percaya memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau ia percaya kepada nama anak Allah. Tidak ada hidup kekal atau keyakinan akan keselamatan tanpa iman sungguh-sungguh pada Yesus Kristus yang mengakui dia sebagai anak Allah diutus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Menjadi penting jika setiap orang percaya yang mengaku percaya kepada nama anak Allah, maka harus sungguh-sungguh menghormati Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya dan sungguh-sungguh pula menaati perintahnya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itu maka kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, maka apa yang kita minta dalam doa dan permohonan kepadanya, Dia akan mengabulkannya bagi kita. Seperti ayat 14 dan 15 kebenaran firman Tuhan kita saat ini. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya di dalam nama anak Allah serta kehendaknya. Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Hal ini menunjukkan suatu kepastian bahwa orang percaya dapat memiliki doa yang dijawab karena berdoa di dalam nama anak Allah. Gereja yang berdoa dan meminta adalah gereja yang beriman bahwa Allah telah menganugerahkan segala sesuatu sehingga dalam keadaan apapun ketika ia berdoa dan meminta, ia tidak pernah kehilangan iman dan percayanya. Memang saudara-saudaraku, menanti jawaban doa itu tidak gampang. Ada yang cepat,
tetapi juga ada yang membutuhkan waktu yang lama. Dan dalam keadaan seperti ini, tetaplah bersyukur dan selalu berpengharapan kepada Tuhan di dalam kehendak-Nya, bahwa setiap doa memiliki jawaban dalam kehendak Allah. Sebagai gereja, orang percaya pun terpanggil untuk tidak hanya berdoa bagi dirinya, tapi juga bagi sesama dan dunia ini, serta bagi saudara-saudara yang juga berbuat dosa. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya. Kita bisa melihat itu di dalam kebenaran firman ini ayat 16. Di sini Yohanes ingin menegaskan bahwa dosa yang tidak mendatangkan maut adalah orang percaya yang telah berbuat dosa dengan tidak sengaja, dan dosa itu tidak meliputi pemberontakan yang terencana terhadap kehendak Allah. Terhadap ini, gereja harus berdoa agar Allah berkenan memberi hidup. Demikian pun sebaliknya, dosa yang mendatangkan maut, yaitu dosa yang meliputi pelanggaran terencana yang disebabkan oleh suatu pemberontakan yang sengaja untuk tidak taat kepada Allah dan firman-Nya. Terhadap ini pun, gereja harus berdoa supaya Allah akan mengatur kehidupan mereka sedemikian hingga ada kesempatan untuk kembali menerima keselamatan Allah di dalam Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setiap orang percaya yang berbuat dosa, ia tidak lahir dari Allah. Karena setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Seperti ayat 18 kebenaran firman Tuhan kita di saat ini. Orang percaya yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan lahir dari Allah, maka ia tidak melakukan pemberontakan dan dosa dalam bentuk apapun. Karena orang percaya yang lahir dari Allah, ia mengasihi Allah dan bukan dunia, bahkan mengalahkan pengaruh dunia dalam bentuk apapun. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita bisa melihat di dalam kebenaran pertama Yohanes 2 ayat 15-16. Jadi orang percaya yang lahir dari Allah haruslah melakukan kebenaran dan bukan dosa. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Dan barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia berasal dari iblis, bahkan berada di bawah kuasa iblis atau si jahat itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu sebagai gereja, kita tidak boleh memberi diri menjadi hamba dari kuasa kejahatan yang ada di dunia. Gereja tinggal di dunia tetapi harus tetap menyatakan apa yang berasal dari Allah. Gereja adalah milik Allah yang harus terus menunjukkan kehadiran Allah di dalam dirinya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang datang dan hadir di tengah-tengah dunia telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup dan yang kekal. Oleh karena itu, gereja yang hidup di dalam yang benar itu haruslah menghadirkan damai sejahtera, kasih sukacita, keadilan bagi manusia dan alam ciptaan yang lain, sebagai cara menyatakan identitas sebagai gereja yang berasal dan lahir dari Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi gereja yang berasal dari Allah sesuai tema pemberitaan firman minggu ini hendak menegaskan bahwa pertama, sebagai gereja, baik lembaga ataupun umat pun para pelayan harus tetap percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang menganugerahkan hidup yang kekal.
Jika harus berhadapan dengan tantangan dan ancaman yang menghadang, maka orang percaya harus tetap memiliki integritas yang kuat dengan tetap percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah. Kedua, menjadi gereja yang berasal dari Allah, maka orang percaya harus memiliki spiritualitas yang kuat, memiliki tanggung jawab beriman yang kuat kepada Allah dalam membangun relasi dengan Allah dan sesama dengan saling mendoakan. Tanggung jawab beriman ini harus dimulai dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ketiga, menjadi gereja yang berasal dari Allah, maka orang percaya harus tetap menyatakan kehendak Allah dan menghadirkan shalom Allah bagi orang lain dan seluruh alam ciptaan Tuhan. Pun menjadi gereja yang berasal dari Allah, maka orang percaya harus menghidupi karakter Allah dalam totalitas hidupnya. Karakter Allah itu harus nampak lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan kita setiap hari yang menghadirkan damai sejahtera Allah bagi orang lain. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tetaplah menjadi gereja, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan, bergereja, dan bermasyarakat yang berasal dari Allah. Karena dengan demikian Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang hidup selalu menganugerahkan hidup serta berkat keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian. Shalom.